Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita mengambil pelajaran dari sebuah kitab yang sangat terkenal dalam tradisi pesantren, yaitu kitab Nasyaihul Ibad, karya seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah ulama besar asal Banten, Indonesia, yang hidup pada abad ke-19 dan menjadi salah satu ulama Nusantara yang sangat berpengaruh di Mekah. Karena keluasan ilmunya, beliau dikenal dengan gelar Sayyid Ulama Al-Hijaz, yaitu pemimpin para ulama di wilayah Hijaz. Syekh Nawawi Al-Bantani belajar kepada banyak ulama besar di Mekah dan Madinah. Sanad keilmuan beliau tersambung kepada para ulama besar seperti Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti madhab Syafi'i di Mekah, Syekh Muhammad Khotib Sambas, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, dan para ulama besar lainnya yang sanad ilmunya bersambung hingga kepada para imam madhab dan akhirnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Nasyaihul Ibad sendiri merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Munabbihat alal Isti'dad Liyaum al-Ma'ad, karya ulama besar abad ke-6 Hijriyah, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani, menurut sebagian riwayat yang populer di pesantren, yang berisi kumpulan nasihat, hadis, dan perkataan para sahabat serta ulama. Saudaraku, dalam kitab ini dijelaskan bahwa manusia yang beribadah kepada Allah itu tidak sama tingkatannya. Ada 3 golongan orang yang beribadah kepada Allah. Golongan pertama adalah orang yang beribadah karena takut kepada Allah. Ia takut akan azab Allah, takut terhadap dosa-dosanya, dan selalu merasa amalnya sangat sedikit. Orang seperti ini selalu melihat dirinya penuh kekurangan dan selalu khawatir apakah amalnya diterima oleh Allah. Golongan kedua adalah orang yang beribadah karena mengharap pahala dan rahmat Allah. Ia berharap kepada ampunan Allah, kepada surga Allah, dan kepada kebaikan dari Allah. Orang seperti ini biasanya memiliki hati yang lembut, suka menolong sesama, dermawan kepada manusia, dan tidak terlalu mencintai dunia. Namun ada satu golongan yang lebih tinggi lagi, yaitu orang yang beribadah karena cinta kepada Allah. Orang ini tidak lagi hanya takut atau berharap. Ia beribadah karena kecintaannya kepada Allah. Ia rela meninggalkan sesuatu yang ia sukai jika itu tidak diridhoi oleh Allah. Ia melakukan kebaikan meskipun berat bagi nafsunya, karena hatinya telah dipenuhi cinta kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan nasihat yang sangat penting kepada kita semua. Beliau bersabda bahwa jangan sampai salah satu dari kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Ini adalah pesan yang sangat mendalam. Dalam hidup ini kita mungkin pernah jatuh dalam dosa, pernah melakukan kesalahan, bahkan mungkin kita merasa jauh dari Allah. Tetapi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Selama kita masih hidup, pintu taubat masih terbuka. Kemudian kitab ini juga menjelaskan bahwa seorang mukmin harus memiliki 2 sifat dalam hatinya: takut kepada Allah dan berharap kepada rahmat-Nya. Kedua hal ini harus seimbang. Jika seseorang hanya takut kepada Allah, ia bisa putus asa. Tetapi jika ia hanya berharap tanpa rasa takut, ia bisa meremehkan dosa. Karena itu, keduanya harus berjalan bersama dalam hati seorang mukmin. Saudaraku, kitab ini juga mengingatkan kita tentang hakikat dunia. Dunia seringkali membuat manusia sibuk dan lalai. Banyak orang mengejar dunia seakan-akan ia akan hidup selamanya. Padahal dunia hanyalah tempat singgah sementara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dunia sering dikejar oleh orang yang tidak memahami hakikatnya, dan orang yang tidak memiliki keyakinan kepada Allah akan terus mengejar dunia tanpa henti. Karena itu, mari kita renungkan. Apakah selama ini kita terlalu sibuk dengan dunia? Apakah kita sudah menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat? Sesungguhnya dunia hanyalah tempat sementara, sedangkan kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang beribadah dengan penuh keikhlasan, yang selalu memperbaiki diri, yang selalu berbaik sangka kepada Allah,
dan yang kelak dipanggil kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.